Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fanani, Kepala Puskesmas Wonotirto, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pandemi COVID. Dalam masa pandemi COVID ini kita sering mendengar istilah baru yang itu membuat orang awam semakin bertanya-tanya dan bahkan karena tidak jelas pemahamannya sehingga menimbulkan kerawanan kepanikan. Istilah itu adalah pertama adalah OTG atau orang tanpa gejala. OTG adalah orang yang kontak erat dengan penderita COVID dan atau orang pelaku perjalanan dari daerah transmisi infeksi COVID. Itu COVID. Yang kedua, ODP atau orang dalam pengawasan adalah orang yang menunjukkan tanda-tanda gejala infeksi COVID yang ditandai dengan suhu panas meninggi di atas 38 derajat Celcius, ada batuk, ada pilek, sampai sesak. Dan ditambah lagi pernah kontak dengan orang terkonfirmasi COVID dan atau berada dalam perjalanan di daerah transmisi COVID. Yang terakhir adalah PDP atau pasien dalam pengawasan, adalah yang jelas-jelas terkontak dengan pasien terkonfirmasi COVID dan menunjukkan gejala-gejala infeksi di antara yang kami sampaikan di depan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi, sebagai individu? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sesering mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kedua, kemanapun kita keluar rumah harus pakai masker, ya, pakai masker cara yang benar, hijau di depan, ya. Sedangkan yang untuk masyarakat, masker apapun boleh, sedangkan masker bedah ini diperuntukkan untuk petugas kesehatan saja, ya. Kemudian kita melakukan jaga jarak. Selanjutnya asupan gizi kita diperbaiki, makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan yang terakhir adalah bersyukur dengan positive thinking. Karena dengan bersyukur dan positive thinking, insya Allah antibodi kita akan naik. Dengan antibodi naik, dengan antibodi yang bagus, maka penyakit infeksi apapun insya Allah akan mampu kita tangkal di tubuh kita. Itu tugas sebagai pribadi. Kemudian tugas kita sebagai tim gugus percepatan pengendalian penyakit corona adalah sebagai tim kita harus menyuarakan pesan PHBS kepada siapapun, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada lingkungan kita, sesuai dengan ranahnya masing-masing. Yang kedua adalah memantau para pelaku perjalanan di wilayah kita. Kepada teman-teman Babinmas, Babin Kamtibmas, dan Babinsa, tolong kalau di wilayah panjenengan ada pendatang, pastikan bahwa pendatang itu bisa panjenengan amati, kita identifikasi, dan selanjutnya panjenengan laporkan pada petugas kesehatan desa dimaksud, dan petugas kesehatan desa dimaksud tentu akan melaporkan pada jenjang berikutnya pada puskesmas. Baru kami sampaikan di sini, pendatang tidak harus segera tindak ke puskesmas, langsung berkarantina mandiri kalau pendatang itu dari transmisi COVID. Karantina mandirinya adalah 14 hari. Kemudian petugas kesehatan desa tidak perlu datang ke puskesmas, tapi melaporkan kepada petugas kami yang di desa, dan desa akan mencatat siapa kontak eratnya dan seterusnya. Saudaraku semua yang berbahagia, pesan moral yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah yang pertama,
penderita COVID adalah bukan aib, sehingga tidak perlu dijauhi. Yang kita jauhi adalah virusnya, yang kita lawan adalah virusnya. Yang kedua, para pelaku perjalanan dari daerah transmisi COVID maka harus karantina. Selanjutnya, siapa yang harus dikarantina? Pertama adalah pemudik dari daerah transmisi COVID. Kedua adalah ODP ringan selama 14 hari. Selanjutnya kami sampaikan juga syarat-syarat rumah yang untuk dikarantina. Untuk karantina, pertama, sasaran penderita harus di dalam kamar tersendiri. Yang kamar itu seyogyanya ada jendelanya yang memenuhi syarat, dan jendelanya bisa terakses langsung dengan sinar matahari. Kedua, tetap memakai masker di dalam rumah. Selanjutnya, alat makan dan minum mohon disendirikan. Pakaian yang dipakai oleh baju pelaku karantina harus dicuci sendiri, dan sebelum dicuci sebaiknya didesinfektan dulu dengan desinfektan, direndam selama kurang lebih 20 menit. Inilah hal-hal yang diperhatikan oleh penyedia atau rumah yang kebetulan ditempati sebagai tempat karantina. Bahwa keberhasilan dari penanggulangan bencana pandemi COVID ini sangat ditentukan oleh garda terdepan. Garda terdepan ini siapa? Adalah warga masyarakat itu sendiri. Warga masyarakat harus patuh dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ya. Yang kedua, pemudik harus dikarantina selama 14 hari. Yang ketiga, bagi masyarakat pada umumnya harus menyadari bahwa COVID bukan aib. Petugas kesehatan tidak perlu dijauhi. Dan seandainya dalam masa pandemi ini di wilayah kita ada kematian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kalau kematian itu semata-mata murni tidak ada indikasi COVID, maka silahkan berproses sebagaimana biasanya. Tapi selanjutnya, apabila kematian itu ada indikasi mengarah COVID dengan ditandai bahwa para pelaku perjalanan dari transmisi COVID, maka segera menghubungi kami Puskesmas Wonotirto, sehingga kita akan koordinasi dengan yang terkait, sehingga pengelolanya harus memakai protokol kesehatan yang berlaku. Semoga penyampaian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya yang mendengarkan dan yang melihat. Dengan ucapan yang paling akhir, bersama kita perangi Corona. Wonotirto bebas Corona. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.